Pertanyaan selanjutnya dari Pak Yuda Akbar, Pak. Ini teman di Friction Flag. Alhamdulillah beliau join hari ini meskipun dengan segala keterbatasan. Nah, pertanyaannya, seberapa penting memberikan awareness dan atau pengertian terhadap tim finance akan energi performance indikator dan baseline energi? Apakah ada best practice, cara yang paling efektif dalam melakukannya? Nah, monggo Pak Aris. Nah, ini yang punya pengalaman banyak teman-teman Indofood ini, seru ini. Indofood tuh ngomongnya gini, engineer boleh aja ngomong saving berapa aja, tapi finance hematnya berapa ada di finance. Jadi engineer mau ngaku hemat 10 miliar, finance bilang, enggak, 6, ya 6, itu yang dianggap sama top management. Jadi memang ya penting, finance itu penting untuk diajari tentang energi performance indikator dan baseline. Tapi jarinya begini aja bacanya. Begini loh mas, saya itu begini karena mempertimbangkan variabel ini. Nanti setelah dihitung, saya itu harusnya pakai listriknya sekian. Kalau saya pakai listriknya cuma sekian, saya kurangi, berarti ini hemat saya sekian, mas. Ya ini angka ini yang nanti saya laporkan ke Anda bahwa ini penghematan saving saya. Cara metode ngitungnya seperti ini. Penting banget, finance penting banget. Karena kalau ada rapat, ngomong soal duit, siapa sih yang paling dipercaya di pabrik itu? Ngomong saving, finance. Jadi finance-nya mesti tahu. Siap, semoga terjawab ya Pak Yuda. Nah, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari beberapa rekan-rekan, tidak hanya satu penanya. Cukup banyak ditanyakan, yaitu kapan energi performance indikator dan energi baseline harus diupdate atau diperbaharui. Nah, barangkali ini jadi pertanyaan penutup Pak, karena keterbatasan waktu. Untuk pertanyaan rekan-rekan yang belum terjawab, nanti akan direkap oleh tim kami dan akan diupload di sosial media. Monggo Pak Aris, silahkan dijawab dulu. Ada yang sudah mau buka ya ini ya di Indonesia Timur. Betul, ya? Pak. Oke, jadi kapan? Satu, sesuai dengan standar. Di standarnya disebutkan, satu. Ya, ketika ada significant changes. Ketika ada perubahan yang signifikan. Ketika ada perubahan yang signifikan sehingga baseline itu sudah tidak bisa dianggap sama lagi. Misalnya ada major equipment yang baru saja dibeli, di-upgrade, dirubah, artinya kondisinya sudah berubah. Tipe produknya berubah, static faktornya berubah, ada banyak hal kan ya yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi baseline-nya, atau misalnya dulu kita menghasilkan 2 produk, sekarang tiba-tiba diintroduce 5 produk. 3 produk yang baru ini belum pernah diproduksi sebelumnya, maka dan produk ini punya intensitas konsumsi energi yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Artinya sudah tidak masuk akal kalau kita pakai baseline yang lama. Ya sudah, kalau kondisinya seperti itu berarti baseline-nya harus dirubah, NPI-nya harus dirubah. Kondisinya begitu. Jadi tadi dipegang dulu bahwa definisi baseline itu periode tertentu, kondisi tertentu itu dengan variabel tertentu. Dan kondisinya normal. Makanya begitu kita ngomong pandemi, kondisinya abnormal, ya tidak bisa dipakai untuk mengukur kinerja yang sekarang, baseline lama, harus disusun baseline baru. Nah, teknik nyusun baseline baru, kalau datanya baru tersedia 1 bulan bagaimana, kalau datanya tersedianya baru 4 bulan bagaimana, kalau datanya tersedianya baru 1 tahun, gimana nyusunnya. Nah, itu nanti biasanya yang kita bahas di pelatihan-pelatihan kita. Karena ya bisa jadi kan perubahannya baru 6 bulan lalu, kita belum punya data setahun. Apakah bagusnya nunggu setahun, ataukah mulai sekarang sudah dirubah? Kalau nggak dirubah, terus gimana kita ngomong kinerja bulan ke-7 gitu. Nah, diskusi-diskusi itu yang menarik justru di pelatihan 50.006 dibahasnya di sana. Atau di pelatihan yang 3 jam nanti bisa juga dibahas sih. Kalau yang sekarang terlalu detail nanti ya. Alhamdulillah hari ini ada 300 lebih Pak yang ikut kelas kita sore ini. Kayaknya Pak, rata-rata ada pertanyaan seputar R square ya Tio ya. Saya jawab dulu deh R square. Silakan Pak, monggo tambahannya. Silakan Karena Pak. saya baca sekilas. Kalau secara syarat statistik sebenarnya kalau R square-nya di atas 0,5
atau 0,51 ke atas itu kan berarti secara statistik berarti boleh dikatakan sudah lebih correlated daripada tidak correlated, bisa diterima. Tapi sesuai dengan protokol IPMVP, kita sepakat bahwa R-square-nya minimal 0,75. Angka itu angka kesepakatan di protokol IPMVP aja, bukan standar statistik sih. 0,75 yang biasa kita pakai, Pak. Biasanya saya merasa nyaman tergantung prosesnya sih, Pak. Di angka 0,8, 0,9. Contohnya, kalau korelasi di boiler batubara antara ton uap dengan ton coal gitu, R-square 0,99 gitu, saya malah curiga, Pak. Ini datanya pasti dikarang, karena boiler batubara nggak akan sestabil itu. Tapi kalau angkanya 0,8, 0,88, 0,89, berarti top banget boilernya. Angka 0,78, 0,80, ini standar lah boiler batubara. Jadi memang agak case to case juga lihat angkanya. Tapi kalau angkanya 0,5, 0,6, berarti memang boilernya ini operational controlnya masih kacau balau. Atau tapping datanya yang nggak bener, atau yang dia ambil, atau memang kalorinya batubaranya memang naik turunnya nggak karu-karuan. Nah, jadi ada professional adjustment juga sih terkait dengan nilai R-square ini. Cuma yang biasa kita pakai, kalau saya lagi ngasih advice ke teman-teman klien, 0,75. Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service.